Ya, shalom kekasih Tuhan. Senang sekali saya bisa menghadirkan Mana Sorga sebagai pesan gembala untuk kekasih Tuhan semua. Saya percaya kita hari ini sedang berada di dalam suasana Natal. Dan ini adalah minggu terakhir di bulan November dan kita akan masuk kepada bulan Natal, yaitu bulan Desember. Dan saya percaya Bapak Ibu, Natal itu selalu bicara tentang sebuah kehidupan yang dipersembahkan. Sama seperti Allah Bapa mempersembahkan kehidupan Kristus bagi kita sekalian supaya kita menjadi pribadi yang layak bisa berdiri di hadapan tahta kasih karunia Allah. Demikian juga kita juga harus bisa menjadi pribadi yang mengekspresikan hidup kita, mempersembahkan hidup kita kepada Bapa di surga untuk mempermuliakan namanya. Nah, Bapak Ibu lihat, orang Kristen yang mati secara rohani adalah orang Kristen yang nggak bisa mempersembahkan hidupnya. Seperti batang pohon ini. Wah, ini dia nih. Batang pohon ini berada tepat di depan kantor Bupati Kutai Barat di Kota Barong Tongkok, pedalaman Kalimantan Timur, Bapak Ibu kasih. Ya, rangkanya sih bagus, tapi saya ini keropos. Nih, ya ini keropos. Tidak ada bisa apa-apa dan bisa menjadi hiasan kota biasa yang nggak punya arti apa-apa. Dan inilah gambaran kehidupan kita. Yang lainnya itu tumbuh subur, Bapak Ibu lihat. Itu kantor Bupati. Ya, lainnya tumbuhnya subur, ya, hijau, bahkan berbunga-bunga. Di setiap tanaman yang ada, hanya pohon ini aja yang mati. Saya rindu supaya Bapak Ibu kekasih jangan seperti pohon ini. Di tengah-tengah orang Kristen yang sedang berlomba-lomba menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan yang menyenangkan Tuhan, kita justru malah mati rohani. Aneh sendiri ini pohon. Yang lainnya hidup, dia sendiri mati kayak gini, Bapak kasih ya. Unik. Nah, itu makanya kalau saudara jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang aneh sendiri. Belajar punya kehidupan di mana kita bersama-sama dengan percaya yang lain mempersembahkan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Dan itulah kehidupan yang dipersembahkan. Apa yang kita persembahkan? Saudara, Natal selalu bicara tentang love. Christmas is talk about love. Love itu bukan begini, tapi love itu adalah salib, Bapak Ibu kasih. Tanda di mana ada kasih Kristus yang kita ada dalam hidup kita berikan kepada Allah dan kepada sesama. Bagaimana ekspresi love itu? Love di sini adalah kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang walaupun bukan kasih yang pakai syarat atau kasih yang jikalau. Ya, jadi sudah tidak zamannya lagi di akhir zaman ini, saat dimana Tuhan Yesus hendak datang mempersiapkan diri kita menjadi mempelai wanita gereja. Kita hidup jadi orang aneh, yaitu orang yang tidak punya kasih, hidup egois, mementingkan diri sendiri, sukanya orang bagaimana memperhatikan dirinya tapi nggak memperhatikan orang lain, sukanya bagaimana dia mendapatkan kehormatan tapi nggak menghormati orang lain. Itu udah nggak zaman. Orang yang punya kasih, Alkitab berkata dalam Kolose pasal 3 ayat 14 dikatakan begini, Alkitab berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Anda boleh punya uang banyak, Anda boleh punya karunia yang banyak, tapi itu nggak akan pernah bisa mempersatukan, juga nggak akan pernah bisa menyempurnakan. Yang bisa menyempurnakan kehidupan kita itu adalah kasih. Orang kalau punya kasih, seperti taman ini. Tamannya indah sekali, ada berbunga-bunga di depan kantor pemukiman atau sekitar kompleks kantor Bupati Kutai Barat ini, Bapak Ibu, ya, sekitarnya sangat indah. Dan saya percaya kehidupan kita kalau punya kasih, kita kan seperti taman bunga yang menyenangkan. Dan saya merindukan setiap Anda sudah mengerti bagaimana ekspresi kasih itu. Udah nggak zaman kita jadi orang pribadi yang selalu memikirkan diri sendiri. Sudah waktunya kita memikirkan bagaimana menyenangkan hati Tuhan, supaya kehidupan Anda seperti taman bunga yang indah di mata Tuhan. Dan menarik sekali, Lukas pasal 7 ayat 14, itulah gambaran daripada ekspresi kasih. Seorang perempuan sundal yang tanpa diundang, tanpa permisi, dia masuk ke rumahnya Simon yang sedang mengadakan pesta, yaitu Simon orang Farisi, di mana ada Yesus di dalamnya. Dan menarik sekali, wanita itu datang dengan menangis, hancur hati. Lalu dia menangis di kaki Yesus, dan dia memberikan rambutnya untuk menyeka kaki Yesus, dan akhirnya meminyaki kaki Yesus. Inilah ekspresi kasih. Orang yang punya kasih kepada Tuhan adalah orang yang sadar akan kesalahannya, sadar bagaimana hidupnya nggak lebih baik daripada orang lain, dan dia punya kecenderungan tidak menghakimi. Sama kayak Yesus, nggak pernah mau menghakimi orang yang berdosa. Itu sebabnya orang yang punya kasih ekspresinya adalah tidak menghakimi. Tidak menghakimi diri Anda sendiri, tidak merasa sebagai orang yang paling berdosa sedunia, tapi juga tidak menghakimi orang yang bersalah di sekitar saudara, tapi mampu memberikan pengampunan. Itulah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia memberikan pengampunan kepada wanita ini, dan wanita ini menyadari akan perbuatannya. Ekspresi kasih adalah bagaimana kita terus meminta hidup yang dengan kekudusan, dekat dengan Tuhan.
Dan itulah yang sedang Tuhan cari. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda menjaga kekudusan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda nggak menghakimi orang yang berdosa, baik diri Anda sendiri, tidak juga menghakimi orang lain. Dan itu yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Yang kedua, orang yang mengekspresikan kasihnya adalah orang yang sanggup memberikan yang berharga dalam hidupnya. Rambut itu berharga bagi wanita Yahudi, Bapak Ibu. Itu dipakai untuk ngelap yang paling bawah di kaki Yesus. Apa yang Anda punya hari-hari ini, Bapak Ibu, itu nggak akan pernah sebanding dengan apa yang Tuhan berikan bagi saudara. Itu sebabnya Tuhan minta kepada kita untuk belajar mengerti bahwa yang termahal dalam hidup kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. Keuangan saudara mungkin juga harga diri saudara. Anda mungkin di kantor, jabatannya besar, jabatannya tinggi, tapi mau melayani Tuhan. Anda sedang menyeka kaki Yesus dengan rambut saudara. Itulah bagian di mana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengalah. Mengalah itu ibarat orang yang sedang menyeka kaki Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Anda merasa nggak salah, merasa di atas, tapi Anda mau merendah. Nah, itulah bagian menarik di mana Tuhan mengajak pada kita untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan. Penghormatan kepada Tuhan bukan cuma Anda datang ke gereja pakai baju rapi dan pakai baju cantik dan penampilannya menarik, bukan begitu. Penghormatan kepada Tuhan adalah bicara soal sikap hati, di mana kita bisa meletakkan yang termulia, yang termahal bagi kita, yang kita serahkan untuk melayani Tuhan demi menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita jadi anak Tuhan yang memberikan penghormatan kepada Tuhan, itu ditopang dengan sikap hidup kita yang baik. Jangan di gereja kita memuliakan Tuhan tepuk tangan, tapi di luar gereja kita menjelekkan orang lain, apalagi menjelekkan hamba Tuhan dan gembala sidang. Wah, itu parah tuh Bapak Ibu kasih ya. Kita belajar punya kehidupan yang lebih baik. Attitude kita di gereja sama dengan attitude kita di luar gereja. Itu penghormatan kepada Tuhan. Itu menyangkut bagaimana kita mengalah, memberikan yang terbaik, yang termahal dalam hidup kita, yaitu harga diri kita, emosi kita mungkin. Kita pakai untuk ngelapkan di kaki Tuhan Yesus. Bicara tentang bagaimana kita memberikan penghormatan kepada Tuhan lewat sikap hidup kita. Dan yang ketiga bicara tentang persembahan. Tidak ada kasih tanpa persembahan. Tidak ada kasih tanpa memberi. Anda bisa memberi tanpa mengasihi, tapi Anda nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Itu sebabnya Tuhan mengajak pada saudara dan saya hari ini. Yesus mengasihi saudara, buktinya dia memberikan nyawanya bagi kita. Dia lahir ke dunia, dia mati di kayu salib, dan dia berkorban bagi saudara, dan dia naik kembali ke surga. Itu adalah kasih, adalah memberi. The expression of love is give. Ekspresi kasih adalah memberi. Hari ini yang bisa Anda beri. Kita patut mengucap syukur Bapak Ibu bahwa hari ini gereja kita sudah memiliki LED 4x7. Ya, ukurannya sangat menarik bagi kita untuk bisa menyaksikan tayangan lebih baik, untuk melayani jemaat, untuk bisa beribadah lebih kusuk lagi, dan orang-orang tua bisa melihat layar teks dengan begitu jelas, seperti Anda menyaksikan Mana Sorga hari ini dengan lebih baik lagi, dengan gambar lebih cerah lagi, dan sungguh indah sekali kasih Tuhan bagi jemaat GBI Clear Kota Bontang. Itu sebabnya mari kita belajar bagaimana kita bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Natal bicara tentang persembahan. Bagaimana orang Majus mempersembahkan kepada Tuhan, dan bagaimana Tuhan mempersembahkan anugerah terbesar, melahirkan Yesus bagi kita. Dan hari ini saya rindu supaya saudara juga bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahannya apa? Bisa berupa bantuan Natal, juga bisa berupa bantuan pelunasan DP daripada LED ini. Saya sangat bersyukur buat keluarga-keluarga yang sudah memiliki kasih Kristus sebagai ekspresi Natalnya dengan membantu pelunasan DP ini. DP ini harus kita bayar kurang lebih 349 juta Bapak Ibu kasih. Itu baru DP-nya saja. Dan baru terkumpul sekian juta saja. Sekian puluh juta masih kurang banyak. Dan saya ngajak Bapak Ibu kasih yang bermurah hati saja. Saya berikan kesempatan, bukan meminta, tapi memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang bermurah hati untuk memberikan minyak narwastunya. Minyak yang termahal dalam hidup saudara. Sama seperti wanita itu memberikan minyak narwastu di kaki Yesus. Mempersembahkan yang ada padanya untuk Yesus. Supaya kita bisa bersama-sama menikmati layanan yang lebih baik lagi dari gereja ini. Saya ngetuk pintu hati Bapak Ibu dalam memberikan kesempatan ini, membantu saya dan gereja untuk melunasi DP daripada LED 4K ini. Dan saya percaya saudara akan melihat kemurahan Tuhan. Ya, shalom jemaat, senang sekali hari ini GBI Kota Bontang dan saya selaku Ketua GBD bisa berbagi kasih juga sebagai kakak tertua dari GBI Clear ya. Kami telah diberkati dengan LED di gereja, dan LCD kami yang di gereja kami persembahkan untuk membantu pelayanan GBI Bapak Pendeta Stanley di Kota Barong Tongko, Kutai Barat. Silakan Pak diterima ya Pak. Iya. Kami dari GBI Clear Barong Tongko menyampaikan terima kasih buat bantuan dari GBI Clear Bontang. Kami mendapat bantuan LCD, dan sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati buat Bapak Pendeta Samuel dan jemaat, Tuhan Yesus berkati. Ya, ini 5.000 ansiluman yang besar, jadi lebih bagus hasilnya. Iya. Selamat dipergunakan Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Ya, lebih bagus kita Pak.
Jadi yang paling menarik adalah ekspresi kasih adalah kasih kepada Allah, bagaimana kita memberikan penghormatan kepada Tuhan, hidup kudus. Kemudian yang kedua, memberikan apa yang termahal dalam hidup saudara, bicara tentang memberikan penghormatan untuk kita rendah hati melayani Tuhan. Itu adalah ekspresi kasih, yaitu melayani. Dan yang terakhir, bagaimana sudah menjadi saya, bersama dengan saya kita punya ekspresi kasih yang memberi, hidup bergaya hidup yang memberi. Syukur kepada Tuhan, kita bisa melihat tangan Tuhan yang ajaib memberkati hidup saudara. Tapi untuk apa berkat itu? Kalau bukan kita pakai untuk kembali mempermuliakan nama Tuhan. Dengan demikian, perbuatan baik kita itu akan bercahaya di depan semua orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat menyambut Natal Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati dan semangat menjadi pribadi yang penuh kasih. Haleluya.